Hari ini kita akan merenungkan tema yang saya kasih judul Mengapa Bethlehem. Mari kita lihat dulu dua bagian di dalam Alkitab, satu di dalam Perjanjian Lama, lalu satu di dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Lama di dalam kitab Mika pasal yang kelima. Saya akan membaca Mika pasal yang kelima di ayat yang pertama. Tetapi engkau Bethlehem Efratah, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bagian kedua di dalam Perjanjian Baru di kitab Matius. Matius pasal yang kedua, ayat yang keempat, maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Mengapa Bethlehem? Di dalam kitab suci muncul begitu banyak kota-kota, tetapi ada kota-kota tertentu yang tidak boleh muncul ide dari manusia untuk mengusulkan kota itu. Kota-kota yang disebut kota-kota pilihan karena Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang sangat penting di kota itu. Tuhan berkata di dalam zaman Musa, nanti apabila engkau sudah masuk ke tanah perjanjian, ini informasi yang akan disalurkan kepada seluruh bangsa Israel. Nanti kalau kamu mau raja, tidak boleh kau pilih. Tapi raja harus Tuhan yang pilih. Jadi orangnya Tuhan yang tetapkan. Lalu Tuhan juga yang menetapkan kotanya. Tuhan tidak izinkan bangsa Israel memilih-milih kota, lalu mengusulkan kota di mana kota itu akan menjadi kota suci. Tuhan yang tetapkan. Jadi Tuhan tetapkan yaitu rajanya. Rajanya adalah Daud. Tuhan juga tetapkan tempat ibadah itu adalah Yerusalem. Lalu di dalam seluruh kitab suci, Tuhan menetapkan kota di mana Yesus akan dilahirkan. Mengapa begitu banyak kota kok tidak dipilih? Mengapa begitu banyak nama manusia kok tidak ditunjuk yang lain, tapi Tuhan hanya tunjuk sebagian? Nah, kota-kota yang Tuhan tunjuk secara khusus, ini ada makna yang sangat-sangat dalam. Selain nama dari kota yang ada maknanya, di balik kota yang ada nama, yang ada makna, ada historinya. Ini sangat penting. Bethlehem disebut kota Daud, karena Daud dilahirkan di situ. Mengapa begitu banyak orang yang pernah lahir ke kota Bethlehem, tetapi kota Bethlehem tidak disebut kota Akwang, kota Alyang? Banyak orang misalnya yang dilahirkan di situ begitu banyak nama. Kenapa tidak dijuluki kota itu adalah kota Akwang kah? Kota si A kah? Si B kah? Si C kah? Kenapa dijuluki kota Daud? Emangnya cuma Daud yang lahir di situ? Karena Daud orang penting. Daud adalah raja yang sangat penting di dalam masa-masa awal. Peralihan dari Saul menuju ke Daud. Saul gagal, Daud berhasil. Seluruh kerajaan Daud waktu itu kerajaan Shalom. Kerajaan yang masih bersatu, tidak ada peperangan di antara saudara, dan tidak musuh-musuhan di semua suku-suku. Karena kerajaan bersatu.
Maka kerajaan Daud disebut kerajaan yang penuh dengan damai, kerajaan Shalom. Lalu kota di mana nanti Daud akan meletakkan kerajaannya dan pusat ibadah adalah Yerusalem. Ada Salem, ada Shalom. Jadi kota Yerusalem dikaitkan dengan kota suci, kota damai. Padahal kota itu adalah kota pembunuh nabi-nabi. Jadi banyak nabi-nabi di dalam perjanjian lama itu dimatikan. Dan sampai kepada perjanjian baru orang mengetahui kengerian kota Yerusalem ini. Yerusalem kota suci, kota orang beribadah, sekaligus ada histori yang sangat-sangat memilukan, yaitu tidak ada nabi yang dibunuh di luar Yerusalem. Dan nanti bahkan Yesus akan diadili, akan dikerjain di Yerusalem. Jadi satu sisi Yerusalem kota damai, sisi yang lain kota momok bagi orang-orang percaya. Lalu ada apa dengan Bethlehem ini? Satu kota menjadi terkenal bukan karena kota itu hebat. Satu kota bisa menjadi terkenal karena ada kandungan alam. Kalau misalnya kota itu ada emas, kota apapun kalau ada emas, kotanya jadi terkenal. Yang membuat kota itu terkenal bukan karena kotanya dan manusia di dalam, yaitu penduduknya ada berapa banyak, tetapi ada emas, maka kota itu dikenal banyak orang penghasil emas. Kalau emas itu sudah tidak ada, dan emas ini ditemukan di daerah kota yang lain, kualitas emasnya sama, maka sekarang seluruh dunia akan mengarah kepada kota yang baru ditemukan emasnya. Maka kota itu menjadi terkenal. Siapa yang akan mengingat kota Timika kalau tidak ada Freeport di daerah sana, saudara? Kita suruh mampir ke sana aja mungkin mikir-mikir, saudara ya. Tapi karena ada Freeport di situ, maka orang-orang berbondong-bondong pengen tahu ada apa di sana. Kalau Bali tidak ada pantai, yang ada pohon cabai, saudara ya. Turis mana yang mau pergi jauh-jauh sampai ke Bali, lihat pohon cabai, lalu berjemur di samping pohon cabai, saudara ya. Jadi Bali menjadi terkenal, ada pantainya, lalu ada nightclub-nightclubnya gitu kan, lalu ada makanan enaknya, maka akhirnya daerah Bali Denpasar menjadi booming sampai keluar. Padahal kalau kita lihat Bali biasa aja, kalau kita dilihat lautnya biasa saja. Kalaupun ada laut, biasa saja. NTT punya laut banyak yang bagus-bagus. Papua punya laut banyak yang bagus-bagus. Kenapa yang Bali menjadi terkenal? Karena ada lagi yang lain. Yaitu disiapkan ada tempat hiburan yang NTT tidak punya. Disiapkan, akhirnya satu kota menjadi terkenal. Nah, saudara perhatikan, selain ada faktor alam atau kekayaan alam yang membuat satu kota terkenal, ada yang lebih penting, yaitu kehadiran orang penting dari kota itu. Kota Bethlehem menjadi penting karena Daud dilahirkan di situ. Tetapi ketenaran Daud di Bethlehem akhirnya tersaing sejak Yesus dilahirkan di Bethlehem, maka setiap kali bicara Bethlehem, orang langsung kaitkan tempat kelahiran Tuhan Yesus. Saudara tanya anak-anak sekolah minggu, tahu Bethlehem? Tahu apa itu? Yesus dilahirkan di kota Bethlehem. Jarang anak sekolah minggu berkata, itu kota yang awal-awal di PL disebutkan kotanya Daud. Jarang mereka sebut itu. Setiap kali bicara Bethlehem, pasti ingatnya nanti Yesus dilahirkan, lalu ingatnya gembala-gembala, nanti ingatnya ada cerita Herodes, ingatnya ada cerita orang Majus. Pokoknya semua nuansanya adalah nuansa kelahiran Tuhan Yesus. Lalu cerita Daud orang mulai buang karena disaingi atau tergeser, ada tokoh yang lebih sentral sekarang sudah hadir. Di satu tempat di daerah Sulawesi, waktu saya dibawa makan, yaitu makanan khasnya mereka, di dalam situ ada foto Pak Presiden. Saya tidak sebut presiden mana ya. Lalu presiden itu makan di situ satu kali saja makan,
Habis itu tempat makannya jadi terkenal. Dulu sudah ada, kurang terkenal. Begitu presiden pernah duduk makan di situ. Mungkin dia makan separuh dan nggak habis, saudara ya. Tapi orang nggak peduli. Pentingnya dia sudah di situ dan duduk di situ, maka restorannya menjadi terkenal luar biasa karena Pak Presiden pernah mampir di situ. Tempat yang tidak ada signifikan, ada orang penting ada di situ. Maka ada restoran tertentu yang suka pajang semua artis-artis yang pernah mampir, semua tokoh-tokoh politik yang pernah mampir, dan dia pasang di situ karena mereka orang penting. Tapi kalau kami pendeta yang kurang penting datang ke situ, tidak mungkin difoto oleh dia, saudara ya, penuh-penuhin majalah dindingnya atau kotorin temboknya. Kenapa dia pilih si A, si B, si C? Karena orang itu orang penting. Kalau saya pasang fotonya, bisa menaikkan derajat saya punya restoran. Maka berbondong-bondonglah mereka kumpulkan semua yang hebat-hebat, lalu ditempel di situ. Nanti kalau sudah penuh, mereka mencari tempat lagi, sudah tidak ada, maka ada tokoh yang lebih penting datang, nanti dia mulai cari di antara semua yang penting, mana yang sudah mati. Yang kurang penting, geser, ganti lagi yang lain. Akhirnya restoran itu terkenal dan viral. Padahal menunya juga sama, kursinya juga dari tempat kayu yang sama, karyawannya juga bajakan dari restoran sebelah. Tidak ada yang spesial, tapi yang membuat spesial adalah ada orang penting. Seluruh orang yang lalu lalang di Bethlehem, cuma Yesus yang terpenting. Maka Bethlehem dikenal orang sampai hari ini. Padahal Bethlehem kota kecil. Hai engkau yang terkecil di kalangan Yehuda itu, daripadamu akan muncul seorang pemimpin. Maka sejak saat itu, Bethlehem tidak boleh dihapus dari sejarah karena ada fakta historis yang sangat penting. Anak tunggal Bapa pernah ada di situ. Waktu zaman Obama terpilih jadi presiden yang luar biasa itu, maka sekolah di Indonesia, di mana dulu dia pernah sekolah, akhirnya dikenal banyak orang. Karena dia ngaku, saya pernah sekolah di Indonesia. Kehadiran orang penting membuat tempat itu terkenal, sekaligus orang yang mendampingi ikut kecipratan terkenal. Misalnya ada seorang pendeta besar di Indonesia, dia diundang di satu tempat, lalu didampingi majelis-majelis di belakang, nanti waktu foto, semua majelis-majelis ikut, saudara. Misalnya kalau ada satu pendeta dari Amerika yang terkenal, orang tahunnya cuma satu, tapi yang lewat turun dari pesawat, dikasih karpet merah. Semua yang di belakang dia, orang kira ini juga orang penting. Ikut kecipratan terkenal. Nah, sekarang kita kembali, Bethlehem ini bernilai historis. Dan Bethlehem, Tuhan tetapkan kota ini, dan nama Bethlehem, saya percaya, pasti dari Tuhan. Meskipun nanti munculnya kota Bethlehem berdasarkan waktu yang panjang, maka muncullah yang namanya kota Bethlehem, tapi saya percaya ini semua di dalam pengaturan Tuhan, harus kota di mana Yesus dilahirkan, kota itu harus disebut Bethlehem. Bethlehem artinya rumah roti. Jadi kenapakah rumah roti ini sangat signifikan? Karena roti hidup ada di rumah roti. Saya pernah khotbahkan tema ini di tahun kira-kira tahun 2000-an, dan waktu itu saya buat di wihara. Wihara itu ada ruang serbaguna. Saya lobby ke sana, saya dikasih tahu ada hallnya untuk orang-orang nikah dan bisa disewakan untuk acara apa saja. Maka saya ketemu orang-orang yang mengurusinya. Saya mau sewa untuk buat acara. Boleh tidak kalau kami pakai untuk acara kekristenan? Oh boleh. Lalu saya pikir tema apa ini? Kalau Yesus Kristus juru selamat dunia, wah nanti dia tersinggung ya. Wah nanti semua orang tebing tinggi ngamuk kepada dia. Malah kita diblokir, di-cancel sama dia, cilaka. Supaya tidak di-cancel dan bisa sampai selesai, maka saya harus pikir temanya apa. Saya kasih judul, Roti Hidup di Rumah Roti. Wah, dia pikir ini lagi mau semacam tutorial buat bakery gitu ya. Lalu buat roti ganda yang berbatang shantar itu, mau buat serikaya atau apa. Pokoknya ini pasti urusan roti-roti ini ya. Maka aman saya, saudara.
Dan di saat itulah saya pasang spanduk dengan obor STEMI yang ada salib. Itulah saya percaya satu-satunya kali di wihara ada salib yang digantung di spanduk itu. Dan waktu itu saya buat acara, lalu anak-anak siswa dikumpulkan dan saya khotbah kepada anak SD. Sudah selesai ganti anak SMP, ganti anak SMA, lalu malamnya KKR umum. Sehari ada 4 sesi dan spanduk itu digantung di situ dan saya bahas tentang roti hidup. Nah, menarik. Bethlehem ini rumah roti. Rumah roti yang tidak pernah siapkan roti untuk mengenyangkan manusia. Lalu datangnya roti hidup di rumah roti. Berarti sejak kelahiran Tuhan Yesus tersirat ada misi penting Tuhan Yesus kenapa lahir di rumah roti. Yohanes pasal ke-6 itu satu-satunya bagian di mana Yesus kaitkan dirinya seperti roti. Yaitu roti apa? Roti di dalam zaman perjanjian lama, yaitu manna. Manna itu ibarat makanan yang turun dari langit dan roti yang Tuhan kirim dari langit, dan itu juga disebut roti dari sorga. Roti yang dari atas, roti yang dimakan oleh bangsa Israel, hari ini makan, besok dia harus cari lagi, dia lapar lagi, makan lagi, lapar lagi, makan lagi, lapar lagi. Nah, ini semacam bayang-bayang yang sangat penting. Makanan ini Tuhan yang siapkan. Tanpa kau makan manna, tidak ada menu makanan yang lain di padang gurun. Maka satu-satunya makanan yang setelah engkau konsumsi engkau bisa hidup hanya manna. Tetapi ini hanya mengenyangkan perut dan membuat kita bisa bertahan hidup di hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Makanan ini tidak ada hubungan dengan keselamatan jiwa. Mereka boleh kenyang, tapi mereka tetap menolak Tuhan. Mereka boleh kenyang, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka boleh makan terus, tapi mereka ditumpas mati oleh Tuhan karena mereka orang yang tegar tengkuk. Jadi kita melihat manna roti di PL disiapkan untuk perut mereka supaya mereka tidak kelaparan. Ini bukan untuk keselamatan jiwa. Sampai kepada perjanjian baru di Yohanes pasal yang ke-6, disitulah Yesus bocorkan misi kedatangan dia, yaitu dia berkata, akulah roti yang turun dari sorga, dan Yesuslah yang mengkontraskan roti ini sama roti PL. Musa di zamannya itu ada tema manna, tapi semua setelah makan mereka lapar lagi. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan beroleh hidup yang kekal dan dia tidak akan lapar dan tidak akan haus lagi. Bayangkan rumah roti Bethlehem ada Yesus. Rumah roti yang tidak pernah mengurusi keselamatan jiwa, yang hanya ngurusi roti-roti. Saya percaya Bethlehem pasti ada toko bakery atau produk bakery yang luar biasa, sehingga nama kota dikaitkan dengan kata roti. Dan waktu dulu kalau roti-roti sudah dibuat, semua orang datang membeli. Makanan pokok orang-orang Yahudi itu adalah roti. Sampai hari ini, roti-roti di Israel masih ada dan bentuknya gede-gede. Oleh sebab itu di dalam pencobaan muncul kalimat rubah batu ini jadi roti. Karena rotinya kalau ditaruh di lantai mirip batu, saudara. Saudara pergi ke Israel lihat, itu rotinya bunder-bunder. Coklat-coklat, kasar-kasar. Atasnya kayak retak-retak. Coba, banyak batu-batu, saudara selipkan roti ini. Dari kejauhan mirip semua, saudara ya. Rubah batu ini jadi roti. Karena mirip-mirip, saudara. Nah, lihat, roti menjadi makanan pokok orang zaman dulu. Dan roti, itulah yang dicari oleh banyak orang. Dan anak yang ikut Yesus di dalam khotbah Yesus, dia juga membawa bekal roti. Yang dia bawa 5 roti. Roti dibuat melalui 2 bahan yang sangat penting.
Pertama dengan gandum. Gandum ini mahal, sehingga kalau pakai gandum ini makanan untuk orang kaya. Lalu yang kedua memakai jelai. Jelai ini level yang rendah. Kayak kita makan nasi, ada nasi yang putih bagus, ada yang kuning-kuning gitu ya. Lalu pecah-pecah, ndak utuh, pecah-pecah. Ini yang kualitas murahan. Jadi roti bisa dibuat dengan gandum dan mahal, roti bisa dibuat dengan jelai. Anak yang membawa 5 roti, dia bawa roti jelai. Anak ini anak orang miskin. Roti dari jelai, makanan kaum budak, makanan orang yang sangat miskin. Dan anak ini bawa roti, anak ini anak orang miskin. Tetapi jiwanya tidak miskin. Fisik boleh miskin, jiwa tidak miskin. Dan dialah yang memberikan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus nanti melalui Rasul. Akhirnya Yesus lipat gandakan. Nah, saat Yesus lipat gandakan, semua makan kenyang. Jadi Yesus mau nyatakan, lihat di perjanjian lama, berapa banyak orang Israel, semua akan kenyang. Dan Yesus melakukan mujizat di perjanjian baru. Mau berapa banyak orang yang hadir, semua dibuat kenyang. Bahkan ada lebih 12 bakul. Jadi tindakan Tuhan Yesus memberikan roti, ini mengibaratkan tindakan Tuhan di perjanjian lama mengirim manna. Dan manna terus turun. Tetapi Yesus langsung memberikan satu kesimpulan. Semua yang makan manna mereka mati. Tapi ada makanan yang sekali makan kau tidak akan mati. Inilah tubuhku. Jadi Yohanes pasal 6, Yesus bocorkan dirinya adalah roti. Lalu diam Yohanes pasal yang ke-13, yaitu perjamuan malam terakhir, Yesus membocorkan lagi tentang dirinya yang adalah roti yang akan dipecah-pecah. Jadi dari kelahiran, tema roti, Bethlehem, rumah roti, ada roti hidup. Sampai hari terakhir sebelum Yesus ditangkap, Yesus masih bicara roti. Di tengah-tengah pelayanan Tuhan Yesus, Yesus bicara, akulah roti yang turun dari sorga. Di masa awal Yesus mau melayani, Yesus dicobai tema roti. Jadi roti. Di kelahiran tema roti. Yesus umur 30 tahun mau melayani, tema roti. Rubah batu ini jadi roti. Lalu tema makanan. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Lahir tema roti. Rumah roti. Yesus roti hidup. Pencobaan rubah batu jadi roti. Di tengah-tengah pelayanan Tuhan Yesus, akulah roti yang turun dari sorga. Di hari terakhir sebelum ditangkap, Yesus berkata, inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Jadi Yesus adalah roti yang dipecahkan. Ini adalah tradisi orang Yahudi, kalau makan roti, rotinya disobek, dipecahkan, saudara. Kita kalau makan roti, rap gitu ya. Kalau mereka harus sobek, pecahkan. Bagikan itu pecahkan, bagikan. Dan Yesus membagikan roti yang sejati, yaitu tubuhnya. Nah, ini menarik ya. Jadi dari kelahiran Tuhan Yesus sudah tersembunyi misi kematian dia. Lalu selain Bethlehem yang berhubungan dengan roti, Yesus dilahirkan di palungan. Nah, ini menarik. Mengapa palungan ini dicatat? Kenapa tidak dilahirkan di jerami-jerami di samping palungan? Kenapa mesti tulis di dalam palungan? Di dalam perjanjian lama, orang mengerti tema palungan, ini adalah tempat menaruh makanan binatang. Jadi kalau saya punya domba-domba atau kambing, saya kalau sudah lihat semua domba-domba sudah di kandang, maka kalau saya siapkan rumput-rumput atau gembala siapkan rumput-rumput, maka nanti rumput ditaruh di palungannya. Sehingga si binatang waktu makan,
lehernya nggak usah sampai terlalu bawah. Palungan itu dari batu. Di zaman dulu mereka banyak buat dari batu, ada juga yang dari kayu, tapi kebanyakan itu dari model batu. Jadi batu itu tengahnya dilobangi, dan itu ditaruhlah jerami. Sehingga binatang kalau makan, kalau misalnya kepalanya begini, dia cuma begini, saudara. Maka kalau kita lihat peternakan kambing atau sapi, sapi-sapi yang sudah di kandang, nanti dibuat lubang kepala bisa keluar. Lalu makanan dekat dia. Kayak ayam juga sama. Orang ternak ayam, nanti tempat makanan pasti tidak jauh sama kepala dan leher. Tidak ditaruh di paling bawah. Itu nggak bisa. Dia harus di atas, sehingga makannya enak. Dengan dia cepat makan, maka cepat kenyang, nanti produksi jadi cepat. Kalau makannya susah, sekali makan kecekik 2 kali, akhirnya dia trauma, tidak mau makan. Nanti susah. Di YouTube saya ada lihat satu adegan, mereka yang piara ternak-ternak tidak lagi menunggu ternak makan, kelamaan. Kalau ayam patuk-patuk kelamaan, sapi kunyah-kunyah kelamaan, mereka langsung suntikkan semua makanan melalui mulut, tembak langsung ke lambungnya. Sehingga dalam waktu hitungan detik, kenyang, lepas, kenyang, lepas. Supaya cepat tahu kenyang, nggak usah kunyah-kunyah. Karena yang mereka harapkan adalah produksi yang mereka tunggu. Kalau dia mau tunggu yang telur, maka dia cepat-cepat dapat telur. Kalau yang dia tunggu adalah susu, maka dia tunggu cepat-cepat hasilkan susu. Nggak usah kunyah kelamaan, maka terus dipaksa terus untuk nanti berproduksi. Nah, ini yang terjadi. Nah, sekarang kita lihat palungan. Palungan ini tempat menaruh jerami, menaruh rumput-rumput, menaruh makanan. Sehingga domba kalau sudah kembali ke kandang, mereka masih memerlukan makanan, mereka akan pergi ke palungan. Mereka akan mencari palungan, dan palungan juga disiapkan untuk tempat air, karena tidak mungkin bocor. Jadi palungan itu ada yang isi jerami, ada palungan juga yang isinya air. Sehingga semua domba kalau sudah masuk kandang, mereka mengetahui kebutuhanku kalau makan di sisi sini, palungan sini ada jeraminya. Kebutuhanku kalau minum di sisi sini karena ada air di situ. Palungan menyiapkan makanan, palungan menyiapkan minuman. Lalu di dalam Perjanjian Lama muncul ayat Alkitab yang menarik, binatang berkelamin di dekat palungan. Ini menarik ya. Jadi binatang-binatang kalau sudah dibawa ke padang lalu pulang ke kandang, nanti mereka berkelamin atau berhubungan di dekat palungan situ. Di mana mereka makan, di mana mereka minum, nanti disitulah mereka akan berkelamin. Nah, cara ayat di Perjanjian Lama. Ini menarik. Berarti palungan mengandung 3 arti yang sangat penting. Tempat adanya makanan, tempat adanya minuman, dan tempat untuk nanti sumber reproduksi di daerah palungan situ. Semua ini saya percaya tidak kebetulan. Yesus dilahirkan di rumah roti. Yesus akan mensuplai roti yang adalah dagingnya, dan Yesus akan mensuplai semua untuk semua yang nanti lapar dan haus di dalam rohani, semua akan dipuaskan. Lalu orang-orang lapar, dia cari siapa? Yesus mengatakan, barang siapa yang letih lesu dan berbeban berat, dia harus datang kepadaku. Yesus mensuplai semua kebutuhan dahaga rohani dari semua manusia. Yesus juga disebut air yang hidup. Yesus juga dikaitkan tentang makanan. Dan melalui Kristuslah nanti kita bisa bereproduksi. Oleh sebab itu, di Yohanes pasal 13, di malam terakhir Yesus bertemu dengan para murid, waktu Yesus sedang bicara tentang memecahkan tubuhnya itu, mempersiapkan makanan yang hidup kekal itu, nanti Yohanes 14 muncul tema Roh Kudus. Aku akan pergi dan aku akan mengutus Roh Kudus. Roh Kudus disebut penolong. Di dalam zaman Adam,
Adam diciptakan, lalu dikasih satu penolong. Untuk apa? Untuk beranak cucu. Maka yang dikasih adalah seorang wanita yang punya rahim, untuk nanti rahimnya bisa diisi oleh manusia-manusia yang baru yang nanti akan dilahirkan. Adam tidak mungkin bisa mempunyai anak jikalau bukan Tuhan yang taruh penolong atau yang cipta penolong untuk mendampingi Adam, sehingga nanti Adam punya keturunan. Adam artinya manusia. Jadi di situ tersirat satu tema, semua manusia kalau mau reproduksi harus minta penolong dari Tuhan. Penolong yang dari Tuhan bukan lagi bicara istri, karena ini sudah bicara hal rohani, maka Roh Kudus disebut roh penolong. Kita mendapatkan suplai makanan melalui Kristus. Kita mendapatkan suplai minuman hidup yang kekal melalui Kristus. Dan kita harus bereproduksi, maka tema penolong muncul di malam terakhir sebelum Yesus ditangkap. Yesus bicara tentang memecahkan dirinya, darah yang dicurahkan dia bicarakan, yaitu makanan, minuman sudah dibicarakan, dan dia bicara tema reproduksi. Aku akan pergi dan akan mengutus Roh Kudus, dan Roh Kudus itu adalah roh penolong. Dia akan bersaksi untuk aku. Maka nanti penggenapannya di hari Pentakosta, waktu Roh Kudus turun, semua orang, baik rasul, baik orang awam, yang kepenuhan Roh Kudus itu, mereka semua akan bereproduksi. Mereka akan pergi mengabarkan Injil, dan Alkitab katakan, setiap hari Tuhan menambahkan jumlah dari mereka. Terus bertambah. Dari khotbah Petrus 3.000 orang. Terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Wah, semua bereproduksi. Karena penolong diberikan kepada semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oke? Nah, sekarang saya mau simpulkan. Waktu kita rayakan Natal, kesalahan kita apa? Yaitu kita bersyukur Yesus pernah lahir 2000 tahun yang lalu. Tahun depan kita rayakan. Kita bersyukur Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Setelah 2 tahun kita merayakan Natal, kita mengetahui Yesus lahir. Yesus lahir. Apakah Natal berhenti sampai di situ? Tidak. Mengapa Bethlehem? Ada bicara roti yang akan dipecahkan. Berarti bicara Injil keselamatan. Bukan hanya bicara Yesus lahir. Ada tema mati di situ, karena roti yang dipecahkan itu Yesus yang akan disalibkan. Jadi setiap kali bicara Natal, itu harus bicara tema penginjilan. Amin. Tetapi tema Natal sekarang sudah diselewengkan menjadi tema yang tidak ada lagi berita Injil, tidak ada lagi berita kematian, yang ada adalah semua pesta-pesta yang luar biasa, sehingga makna Natal akhirnya beda. Setelah Natal kita lewati, tahun depan kita Natal lagi. Sepanjang tahun kita terus rayakan Natal, tapi kita kehilangan satu tema, yaitu reproduksi. Tahun ini kita rayakan Natal, waktu tahun depan mau rayakan Natal. Berarti sepanjang menunggu sampai tahun depan, mesti ada reproduksi yang terjadi. Mesti ada buah-buah yang sudah dihasilkan. Tapi seringkali 5 tahun kita rayakan Natal, buah tetap tidak ada. Ingat tema palungan. Nanti saudara lihat di dalam kitab Perjanjian Lama. Di palungan itulah binatang-binatang berkelamin. Disitulah akan muncul reproduksi yang sangat penting. Jadi sekarang kalau kita rayakan Natal di tempat ini, kita bersyukur Tuhan Yesus pernah lahir di zaman dulu di Bethlehem. Tapi ingat, ada tema kematian. Setelah mengingat tema kematian, ingat ada tema reproduksi. Waktu kita masuk di tema Paskah, hari kematian Tuhan Yesus, di dalamnya ada tema penginjilan. Paulus berkata, setiap kali kamu makan dan minum, kamu harus memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang. Berarti kita pergi mewartakan dan kita pergi untuk menghasilkan buah.
barulah semua perayaan kekristenan menjadi tercapai tujuannya. Saya merayakan Natal, ujungnya tema kematian dan reproduksi. Saya merayakan Paskah, temanya kematian, temanya kebangkitan, dan temanya penginjilan, temanya reproduksi. Yesus waktu naik ke sorga, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, temanya reproduksi. Karena Yesus berkata, tunggu di Yerusalem, nanti Roh Kudus akan datang. Kalau Roh Kudus itu datang, kamu akan mendapat kuasa dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai ke ujung bumi, reproduksi. Kita merayakan Natal, tema reproduksi kalau dibuang, kita tidak mengerti Natal. Kita rayakan Paskah, tema reproduksi dibuang, kita tidak mengerti Paskah. Kita rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, tema reproduksi dibuang, kita tidak mengerti tema kenaikan. Kita membahas tema tentang akhir zaman, Yesus datang kali kedua, kita buang tema reproduksi. Kita juga tidak mengerti tentang akhir zaman. Kenapa? Karena kalau kita bicara Yesus nanti akan datang kali kedua, berarti waktu sudah sangat singkat. Kita harus cepat hasilkan buah. Ini tema reproduksi. Jadi boleh disimpulkan semua tema penting dalam kekristenan. Ini adalah tema reproduksi. Yesus kenapa tinggalkan surga lalu ke bumi? Untuk menerangi hati manusia yang berdosa, untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Jikalau tidak, maka Yesus datang. Misinya menjadi lain. Misi Yesus datang mencari domba yang terhilang. Kita diutus untuk mencari domba yang terhilang. Amin. Jadi ingat Betlehem, ingat kematian. Ingat Betlehem, ingat reproduksi. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, kami berterima kasih dalam waktu yang singkat Tuhan, ingatkan kami untuk kami memahami perayaan-perayaan kekristenan, supaya sekali lagi kami melewati semua perayaan, bukan berhenti pada kemenangan sukacita kami sudah diselamatkan. Tapi kami harus mengerti tema reproduksi. Sudahkah kami yang diselamatkan sampai hari ini menghasilkan buah-buah yang tetap? Beri kepada kami kesempatan ya Tuhan, sehingga tahun ini waktu kami rayakan Natal, dan tahun depan waktu kami mau rayakan Natal lagi, sudah banyak buah-buah yang kami hasilkan, sejak dari Desember ini, Januari, Februari, sampai menanti Desember yang akan datang. Kami sudah berbuah lebat. Jikalau semua pohon yang akan menghasilkan buah kami tanam, kami merindukan pohon ini harusnya 3 tahun akan berbuah. Tapi setelah kami tanam sampai 15 tahun tidak berbuah-buah, maka kami akan menghabisi pohon itu, kami akan menumbang pohon itu, dan kami akan tanam pohon yang lain. Tuhan ampuni kami jika selama ini begitu lama kami jadi orang Kristen, kami belum berbuah. Dan kami berterima kasih Tuhan masih belum tebang kami, karena Tuhan masih kasih pengampunan. Tuhan masih memakai kami. Tuhan jangan buang kami, jangan tebang kami. Biar kami seperti pohon yang akan menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.